Salah satu tokoh revolusi ilmiah dunia adalah Johannes Kepler. 27 Desember 1571, 15 November 1630. Seorang astronom, matematikawan, dan astronom Jerman. Ia terkenal menurut hukum planet. Meskipun Carl Sagan juga menyebutnya sebagai astrolog ilmiah terakhir, ia sering disebut sebagai ahli astrofisika teoretis pertama. Pada usia 29, Johannes Kepler menjabat sebagai penasihat matematika untuk Kaisar Romawi Suci bersama dengan astrolog Istana Jenderal Wallenstein pada proyek tertentu yang ia selesaikan dari awal sampai akhir. Kepler adalah profesor matematika di Universitas Graz juga. Galileo Galilei dan Kepler sama-sama ilmuwan. Di awal karirnya, Kepler adalah asisten Tycho Brahe. Kepler sangat dihargai dan dihormati bukan hanya dalam bidang matematika. Ia juga sangat terkenal di bidang optik dan astronomi. Kepler, meski berbadan kecil, memiliki kecerdasan dan kepribadian yang gigih. Meski dalam tekanan, simak yuk jadikan inspirasi kata-kata bijak Kepler. Ilmu pengetahuan adalah proses memikirkan pikiran Tuhan setelah Dia. Saya lebih suka kritik paling tajam dari satu orang cerdas daripada persetujuan massa yang tanpa berpikir. Tujuan utama dari semua penyelidikan dunia luar seharusnya adalah untuk menemukan keteraturan dan keselarasan rasional yang telah dipaksakan oleh Tuhan dan yang Dia ungkapkan kepada kita dalam bahasa matematika. Kebijaksanaan Tuhan tidak terbatas seperti juga kemuliaannya dan kuasanya. Hai surga, nyanyikan pujiannya matahari, bulan, dan planet-planet, muliakan Dia dalam bahasamu yang tak terlukiskan. Pujilah Dia, harmoni surgawi, dan semua yang bisa kamu pahami mereka. Dan engkau, jiwaku, pujilah penciptamu, oleh Dia dan di dalam Dialah segala sesuatu ada. Di mana ada materi, di situ ada geometri. Mengapa segala sesuatunya sebagaimana adanya dan bukan sebaliknya? Saya memiliki niat untuk menjadi seorang teolog, tetapi sekarang saya melihat bagaimana Tuhan dengan usaha saya juga dimuliakan dalam astronomi, karena langit menyatakan kemuliaan Tuhan. Surga menjadi astronomi. Allah menyukai kesederhanaan dan kesatuan. Kesederhanaan, kesatuan, kesadaran adalah hak, ya kewajiban, untuk mencari dengan hati-hati jumlah, ukuran, dan berat, norma untuk segala sesuatu yang Tuhan telah ciptakan. Karena Dia sendiri telah membiarkan manusia mengambil bagian dalam pengetahuan tentang hal-hal ini, karena rahasia-rahasia ini bukanlah jenis yang penelitiannya harus dilarang, melainkan diletakkan di depan mata kita seperti cermin sehingga dengan memeriksanya kita mengamati sampai batas tertentu kebaikan dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Pengetahuan, mata, ilmu. Keinginan terbesar saya adalah agar saya dapat melihat Tuhan yang saya temukan di mana-mana di dunia luar. Dengan cara yang sama juga di dalam dan di dalam diri saya. Karena kita, para astronom, adalah imam dari Tuhan yang tertinggi dalam kaitannya dengan kitab alam. Sudah selayaknya kita memikirkan bukan tentang kemuliaan pikiran kita, melainkan di atas segalanya tentang kemuliaan Tuhan. Buku, pikiran. Tanpa eksperimen yang tepat, saya tidak menyimpulkan apa-apa.
Geometri adalah pola dasar keindahan dunia. Dunia, matematika, geometri. Begitu keajaiban diakui, setiap penjelasan ilmiah tidak mungkin. Tuhan adalah pencipta yang baik yang memunculkan alam dari ketiadaan. Takkah kita bertanya apa keuntungan yang diharapkan burung kecil itu dalam bernyanyi? Ketika kapal-kapal berlayar kehampaan di antara bintang-bintang telah dibangun, akan ada orang-orang yang melangkah maju untuk mengarungi kapal-kapal ini. Teleskop, alat dengan banyak pengetahuan, lebih berharga dari tongkat kerajaan manapun. Benda-benda langit tidak lain adalah lagu yang terus-menerus untuk beberapa suara, dirasakan oleh intelek, bukan oleh telinga, musik yang menetapkan tengara dalam aliran waktu yang tak terukur. Oleh karena itu, tidak mengherankan lagi bahwa manusia meniru penciptanya, akhirnya menemukan seni lagu berpola yang tidak diketahui orang dahulu. Manusia ingin mereproduksi kesinambungan waktu kosmik untuk mendapatkan contoh uji kegembiraan pencipta ilahi dalam karya-karyanya dan mengambil bagian dalam kegembiraannya. Besarlah Allah Tuhan kita, besarlah kuasanya dan kebijaksanaannya tidak ada habisnya. Pujilah Dia, kamu surga, muliakan Dia, matahari dan bulan dan kamu planet-planet. Karena dari Dia dan melalui Dia dan di dalam Dia segala sesuatu. Kami tahu, sangat sedikit. Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan dari kekekalan sampai kekekalan. Kebenaran adalah putri waktu dan saya tidak merasa malu menjadi bidan. Dalam teologi kita harus mempertimbangkan dominasi otoritas dalam filsafat, dominasi akal. Keanekaragaman fenomena alam begitu besar. Dan harta karun yang tersembunyi di surga begitu kaya. Justru agar pikiran manusia tidak pernah kekurangan makanan segar. Sama seperti mata dibuat untuk melihat warna, dan telinga untuk mendengar suara. Demikian pula pikiran manusia dibuat untuk memahami, bukan apapun yang Anda suka, tetapi kuantitas. Geometri adalah satu dan bersinar abadi dalam pikiran Tuhan.